Guys, dikatakan Amerika Syarikat tidak dapat mengatasi kemiskinan di dalam negaranya sendiri. Ekonomi Amerika Syarikat kalah dengan apa yang terjadi ekonomi di Indonesia pada ketika ini. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammadirin Channel. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang baru saja terjumpa Musa Channel, jangan lupa guys, please berikan sokongan, berikan dukungan kalian kepada channel ini dengan cara yang paling mudah. Just klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang selama ini telah pun memberi sokongan kepada Musa Channel, dan juga kepada subscriber yang sedang menonton video ini, aku sentiasa mendoakan agar semua kalian di luar sana dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada segala fitnah akhir zaman guys. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Bagi-Bagi. Dan kalau kita zoom sedikit kepada judul utama yang kita akan react hari ini, di mana dikatakan Amerika Syarikat pada ketika ini dikatakan tidak mampu untuk mengatasi kemiskinan. Dan juga dikatakan ekonomi di Amerika Syarikat kalah dengan ekonomi Indonesia. Adakah ini benar guys? Jom kita semak dulu video ini. Seperti biasa, di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya respon mengenai video ni guys. Apa-apa pun jom kita semak dulu video ni. So you're not. And even the people in his administration have testified to my character, testified to my honesty. Oh, acting like we just discovered this yesterday. Thank you, Mr. Vice President. Angka klaim pengangguran Amerika Serikat melonjak. So I'm heading off to Philadelphia, and if you want to ask me a question about the economy, but I'm not going to answer any question about anything else because you never will cover this. Krisis energi yang dialami beberapa negara akhirnya juga ikut mengancam Amerika Serikat. Kondisi ini terlihat dari persediaan gas Amerika Serikat yang mulai terbatas untuk musim dingin. Sick and tired of smart guys. I'm sick of this stuff. Amerika tak mampu mengatasi kemiskinan di negeri adidaya, kalah telak dengan Indonesia. Sahabat Bagi-Bagi, pernahkah kamu bertanya-tanya, ada berapa orang miskin yang hidup di negara seperti Amerika Serikat? Atau memang sejauh mana persoalan kemiskinan melanda negara yang katanya adidaya ini? Well, ternyata, ada lebih dari 37 juta orang Amerika saat ini hidup dalam kemiskinan. Atau sebanyak 11,6% dari total populasi. Angka ini jelas tinggi untuk ukuran Amerika Serikat. Terlebih mengingat negara ini menempati urutan pertama sebagai negara terkaya di dunia dalam hal PDB. Kemiskinan di Amerika Serikat bukan hanya krisis kemanusiaan tetapi juga ekonomi. Lantas bagaimana kemiskinan menjadi masalah besar di negeri Paman Sam, dan mengapa negara sekaliber Amerika Serikat begitu kesulitan untuk menyelesaikannya? Kenapa lebih pandai Indonesia daripada negara terkuat di dunia ini? Sahabat Bagi-Bagi, sebagaimana konsekuensi dari praktik ekonomi kapitalisme, ketimpangan pendapatan merupakan salah satu alasan utama. Mengapa Amerika Serikat menderita kemiskinan yang cukup tinggi? Menurut sensus Amerika Serikat, pendapatan untuk 10% teratas lebih dari 13 kali lebih tinggi dari pendapatan di 10% terbawah. Hal itu diamini Mark Reng, profesor dari Social Worker Universitas Washington. Amerika Serikat berada pada posisi yang sangat tinggi dalam hal ketimpangan pendapatan. Dan yang terjadi adalah, ketika jarak semakin menjauh, anak tangga semakin jauh. Dan semakin sulit bagi orang untuk menaiki anak tangga itu dari kemiskinan ke kelas menengah dan atas. Pandemi telah memukul Amerika Serikat dan memperparah ketimpangan. Indeks Gini yang mengukur ketimpangan pendapatan negara di Amerika Serikat mendapati naik untuk pertama kalinya dalam waktu satu dekade, sebesar 1,2% pada tahun 2021, meski begitu pandemi dan pasca pandemi telah memperdalam dan memperlebar jurang pemisah antara mereka yang punya uang dan mereka yang tidak. Riset oleh Massachusetts Institute of Technology atau MIT, di tahun 2022, memperkirakan bahwa upah layak di Amerika Serikat berkisar $24,16 per jam. Selain itu, masalah upah bahkan lebih buruk terutama bagi pekerja dari ras tertentu. Ya, tak sulit melihat fakta ini di negara seperti Amerika Serikat.
Hanya saja jika melihat populasi yang lebih luas dari orang miskin atau berpenghasilan rendah, yang berarti 1 atau 2 langkah untuk menjadi miskin, maka Amerika Serikat berbicara tentang 140 juta orang. Pasalnya dari 140 juta itu, lebih dari 70 juta atau setengah populasi tersebut, merupakan orang kulit berwarna. Seperti diketahui, Amerika Serikat juga menderita karena kurangnya jaring pengaman sosial, yang melindungi orang Amerika dari kemiskinan. Jika dilihat misalnya jumlah uang tunai yang mungkin diperoleh orang, jika mereka berpenghasilan rendah sangat-sangat minim. Saat ini para pekerja Amerika Serikat, memang menerima kesejahteraan yang berjumlah kira-kira sekitar $250 untuk rumah tangga. Dan kebijakan itu sebenarnya sangat membantu. Hanya saja jumlah tersebut menjadi tak benar-benar masuk akal, lantaran tak sesuai dengan tingkat kenaikan kebutuhan pokok. Sebagian besar negara, misalnya negara-negara Eropa memiliki apa yang kita kenal sebagai tunjangan anak, di mana jika seorang pekerja memiliki anak, mereka akan mendapatkan penghasilan bulanan dalam jumlah tertentu untuk membantu membesarkan anak. Sebenarnya hal ini cukup umum, tetapi di Amerika tidak ada tunjangan semacam itu. Selain itu, pekerja di Amerika Serikat tak dibekali tunjangan universal lain, seperti perawatan kesehatan atau perawatan anak. Pada gilirannya bagi sejumlah pengamat dan peneliti, fakta inilah yang berkali-kali meresap ke dalam struktur sosial untuk menciptakan situasi kemiskinan di Amerika Serikat. Lalu bagaimana Amerika mengukur kemiskinan? Sahabat bagi-bagi, ukuran kemiskinan resmi di Amerika Serikat sekarang ini, didasarkan pada perhitungan dari pertengahan 1960-an. Ini dihitung dengan membandingkan pendapatan sebelum pajak, dengan ambang batas yang ditetapkan 3 kali lipat dari biaya diet minimum pada tahun 1963. Nah, dengan cara itu terjadi peningkatan pada ukuran kemiskinan resmi di Amerika Serikat. Namun sebagaimana tulisan ini, sejumlah ahli berpendapat bahwa pengukuran kemiskinan yang telah dikembangkan itu, bukanlah metode yang sempurna. Kendati terlihat menutup kesenjangan pada indikator-indikator tertentu, yang tidak dipertimbangkan oleh ukuran kemiskinan sebelumnya, hal itu tidak cukup jauh menurut para ahli. Kesulitan dalam mengukur kemiskinan ini juga membuat beberapa ahli berpendapat, bahwa kemiskinan bukanlah masalah yang serius seperti yang diyakini. Sahabat bagi-bagi, meski demikian Biro Sensus Amerika Serikat mengatakan kepada CNBC, bahwa ukuran kemiskinan resmi dan kemiskinan tambahan tersebut memberikan data pengukuran kemiskinan yang konsisten. Meski identik dengan gemerlap gedung-gedung pencakar langitnya, nyatanya ketimpangan ekonomi juga terjadi di negara ini. Mulai dari upah minimum, kurangnya jaminan sosial, hingga rasialisme benar-benar menjadi persoalan yang mesti dipikirkan pemerintah Amerika Serikat. Bagaimana menurut kalian? Yuk diskusikan di kolom komentar. Merdekalah kita seutuhnya, merdeka. Guys, dikatakan pada baru-baru ini dengan apa yang berlaku sebenarnya di Amerika Syarikat, dikatakan lebih daripada 37 juta orang di Amerika Syarikat pada saat ini hidup dalam kadar kemiskinan. Di mana kalau kita tengok sebanyak 11,6% daripada jumlah total populasi masyarakat yang hidup di Amerika Syarikat pada saat ini, guys. Mungkin ramai daripada kita, termasuklah aku sendiri, yang memikirkan pada sebelum ini Amerika Syarikat merupakan salah sebuah negara adidaya di dalam ekonomi dan semua masyarakat dia kaya-kaya, guys. Tetapi sebaliknya bukan. Kalau kita tengok sebahagian daripada masyarakat ataupun separuh daripada populasi masyarakat di Amerika Syarikat pada ketika ini mengalami kadar kemiskinan yang memang sangat-sangat miskin, guys. Kalau hidup di Amerika Syarikat, kalau kaya memang sangat-sangat kaya, tetapi kalau miskin memang sangat nampak ketara kemiskinan di kadar masyarakat di Amerika Syarikat pada ketika ini, guys. Sebab kajian ini kalau kita tengok telah dibuat di salah satu universitas di Columbia, New York, di mana dikatakan jumlah Amerika Syarikat yang hidup di dalam kadar kemiskinan bertambah sebanyak 8 juta pada tahun ini pada bulan Mei, di mana peratusan angka kemiskinan yang diketahui apabila bertambahnya bantuan COVID-19 berakhir sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Mungkin kalau kita bandingkan Amerika Syarikat bersama dengan negara-negara yang lain seperti Indonesia dan ada beberapa negara-negara yang lain, sebenarnya kadar kemiskinan di Amerika Syarikat memang sangat-sangat nampak drastik ya sekali. Bukan sahaja tahun ini, tetapi sejak berlalunya zaman COVID-19 yang melanda satu dunia pada ketika itu, dan selepas daripada itu, kadar kemiskinan di Amerika Syarikat memang sangat-sangat tinggi, guys. Kita bandingkan dengan kadar kemiskinan bersama dengan negara-negara yang lain,
kita dapat nampak kadar kemiskinan di Amerika Syarikat begitu sangat-sangat cepat pada waktu yang terdekat ini. Mungkin kita tidak seharusnya membezakan kadar kemiskinan di setiap sesebuah negara. Di Amerika Syarikat bagaimana, di Indonesia bagaimana, dan negara-negara yang lain bagaimana. Tidak mustahil. Setiap negara di dunia ini kadar kemiskinan terhadap masyarakat memang sangat-sangat ada, guys. Tidak mustahil satu negara itu semua kaya. Tidak. Mesti ada sahaja masyarakat yang hidup di dalam kemiskinan. Tetapi solusi dia, bagaimana pihak pemerintah untuk mengawal kadar kemiskinan kepada masyarakat dia. Sama ada mahu memberi secara subsidi ataupun dalam aspek memberi bantuan-bantuan yang lain, khususnya dalam peningkatan hidup masyarakat di dalam sesebuah negara. Kita dapat nampak di Indonesia banyak sekali bantuan-bantuan daripada khususnya pihak pemerintah bagaimana untuk mengatasi masalah ataupun memberi solusi bagaimana mengurangkan kadar kemiskinan dengan memberi subsidi, memberi pekerjaan-pekerjaan khususnya kepada masyarakat di Indonesia dan juga mewujudkan infrastruktur dan juga pembangunan khususnya di Indonesia. Dengan adanya segala pihak pemerintah telah berikan kepada masyarakat, itulah peluang kepada pihak masyarakat untuk membuat penambahbaikan di dalam keluarga untuk mengurangkan lagi kadar kemiskinan yang berlaku khususnya di Indonesia. Jadi guys, bagi pendapat kalian semua, bagaimanakah kadar kemiskinan yang berada di Amerika Syarikat ataupun kadar kemiskinan berada di negara-negara yang lain? Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys, senang je, just klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you the next video guys.